Pernah gak sih kamu berada dalam satu kondisi yang harus memilih di antara pilihan yang sama bagusnya dan kamu bingung harus memilih yang mana, sedangkan pilihan yang lain dan yang satunya itu sama-sama bagus. Selamat datang di Inside Andi Razahab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast pertama di tahun 2023 untuk membahas isu-isu dan fenomena tentang self-development di era digital 5.0. Semakin lama semakin mempengaruhi pilihan-pilihan yang jauh berbeda pada pilihan-pilihan zaman dulu. Makanya gak sedikit kita stres akan banyaknya pilihan yang kita hadapi saat ini. Dan itu juga berkaitan dengan keputusan yang kita ambil setiap harinya. Menurut penelitian, setidaknya manusia memiliki 1.600 lebih keputusan pilihan pada setiap harinya, which is banyak banget ya. Ya katakan kita baru bangun tidur, ingin minum apa enggak, itu pilihan lagi. Minum pakai gelas yang mana, itu pilihan lagi. Kita mau langsung beresin tempat tidur dulu atau mungkin langsung mandi atau kita baca buku, itu pilihan lagi. Dan akan banyak banget pilihan atau mengambil keputusan setiap harinya. Hal itu membuat kita mengalami decision fatigue ya, atau istilahnya capek mengambil keputusan. Dari situ kita bisa melihat bahwa semakin banyak orang yang capek mengambil keputusan, tapi nggak semua sadar banyak keputusan-keputusan yang dihadapi, tetapi dia tidak berpikir bahwa keputusan itu adalah akan menjadi overload dan menghasilkan decision fatigue. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa kita bisa stres kalau banyak pilihan? Kita akan bahas di section selanjutnya. Di dunia ekonomi, ada istilah yang dinamakan opportunity cost, atau hal yang harus dikorbankan kalau kita nggak mengambil keputusan itu, nggak mengambil peluang itu. Ketika kita mengambil satu pilihan dari banyak pilihan, akan membuat kita dissatisfying, merasa tidak puas dengan apa yang kita ambil. Seorang psikologis barat yang bernama Barry Schwartz, dia menulis dan meneliti sebuah paradoks yang dinamakan The Paradox of Choice. Sebuah paradoks ini memang jika kita perhatikan adalah fenomena tentang banyaknya pilihan-pilihan yang kita hadapi. Pilihan atau keputusan itu ada dua, keputusan penting atau tidak penting. Contohnya, ketika penting kita ingin melamar kerja contohnya, kita akan menghabiskan waktu mungkin 15-30 menit sampai 1 jam untuk berpikir pekerjaan mana yang tepat, perusahaan mana, atau instansi mana. Berbeda dengan keputusan-keputusan lain seperti mau menggunakan baju apa, pilihan baju apa yang kita gunakan di hari ini, pagi ini kita pengen makan apa gitu. Itu akan menghabiskan waktu yang tidak penting pada keputusan yang tidak penting. Maka dari itu solusinya kita akan bahas di section selanjutnya. Kangen gak sih masa BlackBerry? Yang dimana handphone itu cuma ada satu jenis, yang orang gak perlu lagi pusing untuk milih apakah BlackBerry, Android, iPhone, dan lain sebagainya, tapi hanya satu, itu aja gitu. Setelah saya cek, ternyata jenis speaker di dunia itu sampai ada 6,5 juta tipe speaker yang ada di dunia ini. Itu hanya speaker aja gitu. Itu pasti akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran konsumen yang nantinya akan membeli. Contoh lain, ketika kita datang ke sebuah minimarket atau supermarket ingin beli susu. Susu seperti apa? Susu yang ada full cream atau low fat, bahkan susu asalnya saja itu banyak banget pilihan. Contohnya susu berasal dari susu kambing, susu sapi, susu kedelai. Jadi sangat banyak ketika kita nggak tahu apa yang kita inginkan. So, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa meminimalisir pilihan-pilihan yang berada di depan mata kita menjadi lebih bijak, menjadi lebih baik. Oke, pada prolog ini ada dua tipe orang yang mengambil keputusan. Yang pertama adalah maximizer. Dia mengambil pilihan atas dasar yang mana yang terbaik, sehingga nantinya dia tidak melihat pilihan apa yang terbaik atau tidak terbaik, sehingga dia akan memilih pilihan yang paling baik dari sederet pilihan yang banyak itu. Sedangkan orang yang kedua yang dinamakan satisfizer. Satisfizer ini sebelum memilih, dia memang sudah memiliki standar, akan memilih yang seperti apa, bagaimana, untuk keperluan apa, sehingga ketika ada beberapa yang dia lihat, dia memilih dan mengevaluasi berdasarkan standar yang dimiliki, sehingga berapapun banyak ya, berapapun sedikitnya, dia melihat hanya berdasarkan standarnya. Ada seseorang yang bertanya kepada guru spiritual, bagaimana cara agar saya bisa mendapatkan pasangan hidup yang tepat dan terbaik? Guru spiritual itu menjawab dengan sebuah cerita. Ceritanya seperti ini. Ada seseorang yang disuruh mengambil bunga di sebuah
sebuah ladang dan ada jalan lurus dari ujung ke ujung itu ternyata berjejer bunga-bunga yang random ya, yang secara acak. Ada yang bagus dan juga ada yang jelek gitu. Syaratnya hanya satu, pemuda itu disuruh untuk melalui kebun itu dan membawa satu bunga hingga garis akhir gitu, dan gak boleh memetik lebih dari satu bunga. Sehingga apa yang dilakukan, pemuda itu jalan dan melihat bunga pertama. Wah, dia berpikir akan ada bunga selanjutnya yang lebih bagus, dan dia tidak memetik bunga pertama. Akhirnya dia jalan lagi, dan benar ternyata bunga kedua itu jauh lebih bagus dari bunga satu. Karena dia sudah mengalami peningkatan di sebelumnya, maka dia berpikir bahwa mungkin saja bunga yang ketiga itu jauh lebih bagus dari bunga sekarang. Akhirnya apa? Bunga dua itu tidak diambil dan dia terus berjalan menghampiri bunga ketiga. Dan begitu terus menerus sehingga bunga terakhir bunga ini adalah bunga yang tidak lebih bagus dari bunga sebelumnya. Sehingga dia berpikir ternyata selesai dia finish dengan kondisi tidak memetik bunga satupun. Sehingga pelajarannya adalah jangan berusaha untuk mencari yang terbaik, tapi berusahalah mengenal dirimu sendiri, mengenal apa yang kita butuhkan, mengenal prinsip diri sendiri. Maka ketika kita mengenal semua itu, insya Allah akan mudah mendapatkan pilihan-pilihan seperti kita menjalani hari-hari kita dengan baik ya. Jangan menjadi maximizer, tapi jadilah satisfier yang mengerti betul apa yang kita inginkan. Sehingga ketika kita mengerti apa yang kita inginkan, kita dapat mudah memilih dan memutuskan pilihan apapun yang kita hadapi di suatu hari nanti yang akan datang. Semoga pada seksi prolog akhir ini bisa membuat pencerahan baru. Setidaknya ada 2 atau 1 orang saja berubah dan lebih mengerti tentang menjalani hidup dengan baik. Maka insya Allah video ini akan menjadi amal jariah dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.